Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sinta dengan NIM 2212-10036 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Herna Nelis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian prinsip. Apa sih prinsip itu? Adapun beberapa pengertian prinsip menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Syahzanilus. Menurut Syahzanilus, prinsip adalah sesuatu yang dijadikan dasar dalam berpikir dan berpijak. Kemudian yang kedua yaitu pengertian prinsip menurut Dardiri adalah sebuah kebenaran yang sudah terbukti dengan sendirinya. Kemudian pengertian prinsip menurut Ahmad Jauhari Tauhid adalah pandangan atau pendapat yang menjadi panduan perilaku yang dapat bertahan lama. Kemudian pengertian prinsip menurut Toto Asmara adalah sebuah hal yang fundamental yang menjadi sebuah martabat diri atau prinsip yang diartikan sebagai bagian hakiki dari harga diri. Kemudian pengertian prinsip menurut Heri Dahjono adalah hukum yang telah menjadi kebenaran hakiki. Dan yang terakhir yaitu pengertian prinsip menurut Samuel Excelsi adalah panduan yang mengompasi hidup untuk kembali ke diri sendiri. Jadi, saya dapat menyimpulkan dari pengertian prinsip tersebut adalah suatu aturan, ketentuan, atau hukum standar. Kemudian, yang dimaksud dengan prinsip pengembangan kurikulum merupakan kaidah atau aturan yang menjiwai suatu kurikulum. Pada pengembangan dan perencanaan kurikulum harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yang menjadi ciri dari hakikat kurikulum itu sendiri, supaya bisa bekerja secara terarah dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Prinsip pengembangan kurikulum menjadi bukti bahwa kurikulum merupakan suatu disiplin ilmu itu sendiri. Sedangkan prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari prinsip relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, praktis atau efisien, dan efektivitas. Sedangkan prinsip khusus terdiri dari tujuan pendidikan, pemilihan isi, proses, media, dan penilaian. Jadi, di sini saya akan menjelaskan bagian dari 5 prinsip umum, yaitu relevansi dan kontinuitas. Pertama, kita akan membahas tentang prinsip relevansi. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip umum relevansi itu? Prinsip umum relevansi adalah sebuah kurikulum yang harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dan masyarakat. Adapun manfaat dan tujuan dari prinsip umum relevansi dalam pengembangan kurikulum adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendidikan. Prinsip umum relevansi dalam pengembangan kurikulum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Hal ini
memungkinkan siswa untuk dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan, serta mempersiapkan mereka untuk bekerja dalam masyarakat. Contohnya, tidak relevannya guru mengembangkan materi pelajaran yang menggambarkan kehidupan di kota-kota besar kepada para siswa di pedesaan. Dengan ini, kurikulum harus sesuai dengan lingkungan hidup peserta didik. Dan yang terakhir yaitu prinsip umum kontinuitas. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip umum kontinuitas? Prinsip umum kontinuitas adalah kurikulum yang harus terus-menerus diperbaiki dan dikembangkan atau berkesinambungan baik antara mata pelajaran, antara kelas, maupun antara jenjang pendidikan, tetapi tidak menimbulkan kesenjangan dan tumpang tindih. Adapun manfaat dan tujuan prinsip umum kontinuitas adalah dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keselamatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Prinsip kontinuitas memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum. Prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum menekankan pentingnya kesinambungan materi pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, sehingga proses pendidikan atau belajar siswa dapat berjalan secara sistematis. Contohnya, materi pelajaran atau pengetahuan yang tidak meningkat, berkembang, kompleks, dan sulit seiring berjalannya waktu, atau tingkatan para pengembang kurikulum kurang memperhatikan dalam merencanakan kontinuitas kedalaman materi dan tingkatan abstraksi untuk meningkatkan perkembangan pada anak. Tujuan dari prinsip pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa serta mencetak lulusan yang terbaik. Maka dari itu, tujuan tersebut disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 atau UU Sisdiknas pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, kesimpulan yang telah saya bawakan tadi adalah prinsip pengembangan kurikulum adalah pedoman atau kaidah atau hukum yang mengatur perencanaan kurikulum agar sesuai dengan tujuan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari prinsip relevansi, kontinuitas, fleksibilitas, praktis atau efisiens, dan efektivitas. Sedangkan prinsip khusus terdiri dari tujuan pendidikan,
pemilihan isi, proses, media, dan yang terakhir, penilaian. Makna dari prinsip umum kontinuitas adalah adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan, sehingga tidak terjadi pengulangan atau disharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh atau membosankan, baik yang mengajarkan atau guru maupun yang belajar atau peserta didik. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi agar antara satu studi dengan melengkapi studi lainnya. Prinsip pengembangan kurikulum adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa serta mencetak lulusan yang terbaik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.